Beliau seorang sayyid dari keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditandai dengan serban hitam di atas kepala. Sejak usia 5 tahun sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian mengambil pendidikan ke pesantrenan dan menempuh berbagai tingkatan untuk menjadi seorang mujtahid, seorang ulama. Lalu kemudian beliau lahir dan tumbuh besar di daerah yang disebut Mashhad, tempat beliau dikebumikan sekarang ini, dekat pusara Imam Ali ibn Musa Ar-Ridho alaihi salatu wassalam. Itu Imam ke-8. Iran mungkin negara yang tidak punya utang pada negara lain. Karena kan Iran diboikot, disanksi. Jadi tidak bisa pinjam ke Bank Dunia, pinjam ke IMF. Tidak bisa. Iran tuh negeri yang tidak punya utang luar negeri. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Iran sekarang menjadi pusat perhatian dunia, pusat pemberitaan, bukan hanya peristiwa perang Israel-Iran, Gaza, Palestina, tetapi ada yang sangat penting, yaitu peristiwa wafatnya Presiden Iran. Dan sekarang ditetapkan ya masa bergabung 5 hari, dan kita melihat begitu masif, begitu banyak orang yang mengiringi pemakaman Presiden Iran. Kita ingat seperti waktu pemakaman Imam Khomeini, di setiap jalur jalan-jalan itu dipenuhi oleh lautan manusia. Ini ada apa dengan Presiden Iran yang demikian dicintai oleh rakyatnya? Nah, di sini ada Usmib yang mesantren di Iran beberapa tahun, sering berkunjung, sering seminar, studi banding dan lain sebagainya. Tentu beliau banyak tahu tentang siapa tokoh presiden ini dari sudut spiritual, dari sudut kapabilitas dan kompetensinya sebagai presiden. Usmib, silakan. Terima kasih Kang Edi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum semuanya. Pertama-tama terima kasih telah mengangkat tema ini. Juga terima kasih untuk dorongan doa yang disampaikan untuk almarhum Presiden Raisi. Karena dorongan doa ini sekarang ini dia punya makna yang lebih, yaitu simbol hati nurani sebetulnya. Mengapa saya katakan demikian? Bukan hanya karena melihat jutaan orang yang tumpah ke jalanan untuk mengiringi prosesi pemakaman, tapi fakta bahwa PBB pada sidang itu observe 1 minute of silence sebelum memulai sidangnya, itu menyampaikan doa juga 1 menit mengheningkan cipta. Dan depan gedung PBB bendera diturunkan setengah tiang, sehingga perwakilan Israel protes keras pada PBB karena mereka berada pada posisi yang berseberangan dengan Presiden Raisi. Jadi dunia itu menghormati, memberikan penghormatan, sampai sekali lagi diturunkan bendera setengah tiang, terlepas dari berbagai perbedaan politik, sudut pandang, tapi mengakui sosok Presiden Raisi. Bahkan Saudi juga ya. Kemudian juga Afghanistan yang sekarang penguasa sekarang, Turki juga gitu. Bahkan di Senat Amerika juga dibacakan doa, walaupun secara umum doanya itu, itu diprotes juga oleh Israel. Doanya itu begini, kita ikut bersimpati kepada rakyat Iran. Jadi yang didoakan tuh rakyat Iran. Tetapi
dibacakan doa. Jadi bahkan kalau selama ini dianggap Iran berhadapan dengan Israel, dengan Amerika, di Senat Amerika, Senatnya sekali lagi, pemerintahnya bisa jadi punya kebijakan yang berbeda, tapi parlemennya Amerika memberikan kesempatan doa untuk rakyat Iran, lalu PBB, kemudian bendera setengah tiang, dan lain sebagainya. Jadi memang seorang yang sangat dihormati di dunia, itu Presiden Raisi. Nah, yang kedua, beliau menjadi sosok sentral terutama ketika eskalasi konflik antara Israel-Iran. Jadi mungkin tercatat dalam sejarah sebagai satu-satunya presiden Iran yang mengirimkan balasan serangan kepada Israel setelah konsulat Iran di Damaskus itu dibom oleh pesawat Israel. Jadi dengan seluruh pencapaian itu, dengan seluruh apa yang beliau hadapi, ranah Iran ternyata bukan hanya Iran saja. Karena Iran, kalau ditanya mengapa Iran ikut campur urusan negeri orang, sebetulnya satu, karena terjadi penyerangan terhadap konsulat Iran di Damaskus dan hak setiap negara untuk itu membela rumah kan, diri, bagian ya. dari tanah, betul. Dan secara internasional itu dibolehkan itu, betul, membela. karena itu dunia juga semua tahu. Dan Iran sebetulnya mempertontonkan pada dunia modern sekarang ini, quote unquote, akhlak berperang yang Islami. Apa itu maksudnya? Tidak ada satupun korban sipil waktu penyerangan itu. Sekiranya ada, sudah menyebar fotonya. Pasti disebarluaskan. Israel sudah akan blow up. Israel tidak akan memblow up foto-foto kerusakan fasilitas militernya, karena itu menunjukkan kerugian mereka. Jadi Iran menunjukkan akhlak perang yang Islami. Luar biasa. Bahkan izin dulu dalam tanda petik memberitahu pada negara-negara sekitar, ke Amerika juga, termasuk ke Amerika, termasuk negara sekitar, supaya juga tidak ada penerbangan dan lain sebagainya. Dan itu jasa kiprah Presiden Raisi. Hubungan beliau dengan negara-negara sekitar. Sekali lagi, dari Iran ke Israel itu lewat berapa negara. Dan itu bisa berdampak banyak pada dunia. Akhlak perang yang Islami. Tidak ada korban sipil, tidak mengarah kepada fasilitas sipil dan lain sebagainya. Jadi mitos tentang pemimpin Iran itu atau negara Iran itu sebagai teroris terbantahkan dengan itu sendirinya. Sebenarnya. Bagaimana ya memberitahu dulu mau ada proses dalam 2 kali 24 jam, 1 kali 48 jam ada kemungkinan. Jarang. Orang tuh kalau mau menyerang misalnya biasanya memanfaatkan elemen caught by surprise itu kan ketika musuh lengah. Ini malah diberitahukan dulu gitu. Tadi sekarang dari sudut spiritual, keilmuan, itu siapa sebenarnya Raisi itu? Dan bagaimana hubungannya dalam konteks tadi keulamaan di sana? Gitu. Beliau seorang sayyid dari keturunan baginda Nabi SAW, ditandai dengan serban hitam di atas kepala. Itu menunjukkan keturunan baginda Nabi SAW, dan sebagaimana kaum muslimin pada umumnya ada penghormatan kepada keturunan baginda Nabi SAW. Sejak usia 5 tahun sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian mengambil pendidikan ke pesantrenan dan menempuh berbagai tingkatan untuk menjadi seorang mujtahid, seorang ulama. Lalu kemudian beliau lahir dan tumbuh besar di daerah yang disebut Mashhad, tempat beliau dikebumikan sekarang ini, dekat pusara Imam Ali ibn Musa Ar-Ridho alaihissalam. Itu imam ke-8 dalam 12 imam para pengikut Ahlul Bait. Imam Ridho ini imam ke-8 di Tabriz itu. Di Mashhad. Oh, Mashhad. Mashhad ini arah timur, kurang lebih 2-3 jam itu ke Afghanistan, 2-3 jam atas itu ke
ex Soviet dulu, jadi berbatasan dengan Tajikistan atau negara-negara yang sekitaran. Nah, setelah tuntas satu jenjang pendidikan, kemudian beliau lanjut ke KUM karena kota KUM itu menjadi kota pendidikannya, kota ulamanya. Dan di situ beliau menjadi murid dari Allama Asy-Syaikh Murtadha Mutahhari. Beliau belajar langsung pada beliau, pada Allama Tobat-Tobai. Itu berguru. Yang bikin tafsir Al-Mizan gitu. Benar. Ya. Termasuk kepada pemimpin tertinggi Iran sekarang ini. Jadi beliau juga Ali Khamenei itu. Benar, ya. Tentu pada saat-saatnya ada kelas-kelas bersama Imam Khomeini pada usia beliau yang masih muda. Nah, setelah pencapaian itu semua, beliau memang mengkhususkan diri itu untuk mendalami hukum. Jadi mungkin perdatanya atau jadi hukum lah. Sebagai hukum dalam pengertian syariat dan hukum dalam pengertian positif, hukum positif. Hukum positif. Karena hukum positif Iran kan memang didasarkan atas hukum syariat. Betul. Dan pada usia yang masih muda sempat diangkat menjadi hakim di sebuah kota lah pada usia yang sangat muda. Jadi kalau disebut kiprah di bidang hukumnya ini karir beliau itu meniti dari muda, bawah. Dari kecil, dari bawah, terus sampai kemudian menjadi ketua Mahkamah Agung. Jadi panjang ini perjalanan karir. Kalau ketua Mahkamah Agung itu udah levelnya itu makomnya memang dari sudut hukum cukup ini dan gitu ya. Ini mungkin mengambil waktu, saya tidak tahu persis, tapi barangkali lebih dari 20-30 tahun untuk berjenjang. Gitu. Jadi apakah misalnya ada privilege tertentu? Tidak. Itu memang jenjang karir yang beliau jalani. Nah, mengapa saya berangkat dari sini? Karena media Barat, termasuk Israel, ketika memprotes ada doa untuk Presiden Raisi, memposisikan Presiden Raisi sebagai maaf kata-katanya sangat memang tidak pantas, the butcher gitu. Jadi tukang jagal. Gitu ya? Iya, itu yang disebut oleh media Barat dan Israel. Karena setiap permasalahan hukum yang terjadi di Iran dalam kurun waktu 30-40 tahun terakhir dianggap orang yang keladinya lah gitu ya. Sementara kan kita tahu konteks hukum itu luas, ada bukti di pengadilan dan lain sebagainya, ada undang-undang hukum di setiap negara yang harus kita hormati. Dan tidak sama, misalnya hukuman buat pencuri di Indonesia dengan hukuman buat pencuri di Singapura, kan itu ranah negeri masing-masing. Tapi oleh media disebut-sebut sebagai pengganti yang kans terbesar menggantikan Ali Khamenei. Artinya memang tingkatan spiritual dan kedekatan ini hubungannya mungkin dengan pertama sejak beberapa tahun terakhir, bahkan mungkin 10 tahun terakhir, media luar negeri itu Barat itu kadang sudah membincangkan Iran pasca pemimpin yang sekarang, gitu. Sementara di Irannya sendiri tidak terlalu ada pembicaraan seperti itu. Dan belum urgent lah kira-kira gitu. Kurang lebih. Karena sebetulnya konstitusi sudah memagari. Jadi terlepas dari apapun yang dibincangkan orang di luar, konstitusi sudah memagari kalau terjadi sesuatu itu sudah siap. Seperti sekarang ini itu sudah langsung ditetapkan berdasarkan konstitusi 50 hari ke depan itu pemilihan umum. Jadi tidak ada kekosongan. Mungkin sekarang yang wakil presiden yang pertama ini beliau memimpin, tetapi tugas besar beliau adalah mempersiapkan pemilu 50 hari pasca wafatnya presiden. Kalau di sini itu PJ gitu ya. Yang hanya 50 hari. Hanya 50 hari ya. Kan kalau di kita PJ PLT ada yang sampai 2 tahun. Iya, 1 tahun. Di sana cuma 50 hari ya. Konstitusinya hanya 50 hari. Gitu. Nah, Presiden Raisi ini setelah jadi Mahkamah Agung, Hakim Agung, kemudian beliau diangkat menjadi, kalau kita mungkin istilahnya pemegang kunci untuk pusara
Imam ke-8 ini, Imam Ali ibn Musa Ridho. Yeah. Jadi pemegang kunci lah. Beliau yang mengkoordinir segala bentuk kegiatan khidmat di pusara itu. Jadi itu rada beda dengan kuncen di sini gitu. Ya, artinya ini menangani jutaan peziarah dan punya unit-unit dalam tanda petik kegiatan punya rumah sakit, punya kampus, universitas, punya pabrik roti, punya bisnis-bisnis yang memang ditujukan untuk kemaslahatan umat. Itu ya berupa yayasan atau kurang lebih mungkin kalau semisal gitu, lembaganya di kita ya yayasan. Dan itu dalam tanda petik sekali lagi kalau disebutkan karena itu orang dikebumikan di satu tempat memberikan kemaslahatan berkah sampai bisa buat pabrik dan lain sebagainya. Nah, pengelolanya itu beliau. Sebentar. Ya. Jadi setiap imam yang tadi adakan pemakaman imam itu, ya itu ada yang mengelolanya. Benar. Dan pengelolaan itu bersifat sosial. Benar. Untuk kepentingan ya umat, katakanlah begitu. Benar. Dalam kerangka tadi demi sang imam ini gitu. Betul. Ya. Tentu beliau ditunjuk dan dipilih oleh pemimpin tertinggi, oleh kepala negara yang menunjuk siapa yang memegang. Jadi sebetulnya pemegang utama gitu adalah kepala negara, pemimpin tertinggi. Tapi untuk day to day dan sebagainya ya Presiden Raisi ini. Karena beliau ditunjuk oleh di Iran pemimpin tertinggi itu disebut rahbar ya, leader. Karena beliau ditunjuk oleh leader ini, tentu orang mengetahui kedekatan yang tadi kata Kang Deddy itu. Karena yang menunjuk memang beliau. Itu hak beliau. Setelah beliau ditunjuk itu, kemudian beliau mencalonkan diri menjadi presiden. Berhadapan dengan Presiden Rouhani waktu itu. Orang tentu saja mengira ini orangnya pemimpin tertinggi, orangnya rahbar, Presiden Raisi itu. Ya. Dan pada pemilu waktu itu beliau kalah dari Presiden Rouhani untuk periode kedua. Beliau kalah. Jadi sempat kalah itu. Kalah. Pada pemilihan padahal sebelumnya. Dianggap paling dekat benar dengan rahbar. Benar. Dan tidak ada misalnya dari rahbar dalam tanda petik endorsement. Tidak seperti di Indonesia lah. Tidak ada endorsement. Orang mengetahui karena beliau ditunjuk sebagai pemegang kunci pusara oleh pemimpin tertinggi, tentulah hubungannya dekat. Kalah. Gitu. Jadi kalau suaranya rakyat memilih yang ya sudah. Gitu, tidak ada gimana-gimana. Balik lagi tadi ke pusara imam yang ada pengelolanya. Kemudian ada unit-unit kegiatan yang tujuannya untuk kemaslahatan. Dan itu kan bukan makam imam saja, tapi juga makam para ulama. Benar. Ya kan? Benar. Di sana tuh ada semacam organisasinya yang mengelola gitu. Betul. Itu artinya apa? Kemanfaatan beliau ini. Bukan hanya saat hidup, tetapi juga pada saat setelah meninggal pun memberikan kemanfaatan. Di Iran itu ada anekdot. Iran mungkin negara yang tidak punya utang pada negara lain. Karena kan Iran diboikot, disanksi. Jadi tidak bisa pinjam ke Bank Dunia, pinjam ke IMF. Tidak bisa. Iran tuh negeri yang tidak punya utang luar negeri. Tapi Iran punya utang pada yayasan. Nah, gitu ya. Jadi dia hidup dari yayasan-yayasan itu. Punya utang. Nah, mungkin untuk kondisi tertentu. Tapi itu anekdot sekali lagi. Menunjukkan betapa besar sebetulnya keberkahan yang dihadirkan. Nah, setelah itu kemudian beliau running lagi pada kontestasi presiden berikutnya. Presiden Rouhani sudah tidak bisa karena 2 periode. Dan kemudian beliau menang. Di Iran itu, Kang, tidak ada partai politik pengusung. Iran itu orang siapapun boleh mencalonkan pribadi menjadi calon presiden itu. Tidak ada persyaratan dukungan harus sekian ribu misalnya. Tentu ada tim ada tim. Tapi sebagai contoh, pada waktu Presiden Raisi yang kemudian beliau menang,
pendaftar itu sampai 460-an orang. Calon presiden. Ya, tapi kemudian diseleksi oleh. Oke. Itu menunjukkan saking terbukanya. Benar, siapapun boleh lah begitu. Oke. Dan beliau kemudian menang. Yang menarik, beliau ini orang yang berkhidmat, karena Kang Ridi tadi tanya secara spiritual tadi itu. Memang beliau sangat serius dalam artian fokus pada tugas dan kerja yang beliau lakukan. Kita merasa kok kalau hadir bersama orang itu ada yang serius, sangat serius, dan ya bisa ini gitu. Nah, beliau itu serius, ya, serius. Jadi, nah beliau diangkat, beliau khidmat pada Imam Ridho alaihissalam yang adalah imam ke-8. Dan beliau adalah presiden ke-8 Iran. Ya, presiden ke-8. Pemilunya saya kira sudah 13 kali, tapi kan ada yang 2 periode. Jadi beliau presiden ke-8. Masa pemerintahannya dimulai pada hari peringatan kelahiran presiden imam ke-8. Dan kemarin ketika beliau gugur, syahid pada hari yang sama. Luar biasa. Pada hari kelahiran imam ke-8. Seperti kebetulan yang Kang Deddy tanya secara ruhaniyah tadi. Orang-orang di sana percaya semua itu tidak terjadi begitu saja. Jadi dipilih dalam tanda petik ya. Nah, dikebumikan sekarang juga itu di komplek pusara Imam ke-8. Jadi kehormatan untuk berada dimakamkan di samping. Nah, ada kontroversi misalnya Presiden Raisi ini garis keras gitu. Nah, itu gimana pandangan yang berkembang? Penyebutan garis keras, hardliner, gitu, reformis, moderat itu kan yang digunakan oleh media barat. Ya, oleh media barat. Termasuk dalam satu wawancara itu ada seorang yang suka, siapa namanya, Piers Morgan itu. Dia mewawancarai seorang Iran dan mengatakan orang Iran ini senang dalam tanda petik dengan meninggalnya Presiden Raisi karena selama ini kan berada dalam tekanan, dukung dan lain sebagainya. Kata orang ini, kau salah. Taunya kau salah, tunggu saja nanti pada waktu pemakaman. Lihat bagaimana respon masyarakat. Benar. Bahkan mungkin di era modern sekarang ini dunia belum menyaksikan apa yang disebut memuliakan orang yang sudah meninggal dunia, ya. Boleh disebut mungkin bahasanya glorifikasi atau apapun. Tapi kan yang dimuliakan itu nilai-nilai yang diusung oleh itu. Dan saya kira dunia belum menyaksikan di zaman modern ini bagaimana orang meninggal dunia dimuliakan. Saya kira kita bisa misalnya mana begitu yang diberikan orang rela menunggu berkilometer-kilometer jauhnya, bahkan menangis diberangkatkan dari Tabriz ke Qum, ke Teheran, ke Mashhad, semua itu di jalanan penuh. Bahkan kalau kita lihat tayangan, ada yang misalnya melemparkan, tentu ini percaya bagi yang meyakini misalnya keberkahan, itu selendang, itu dilemparkan, dititipkan kepada mereka yang jaga, lalu diambil, diusapkan, dikembalikan lagi. Gitu. Nanti itu percaya keberkahan. Jadi memuliakan orang yang sudah meninggal. Dan menurut saya Islam itu memberikan pemuliaan pada manusia bukan hanya pada waktu hidup. Ketika Allah Ta'ala walaqad karramna bani Adam. Itu tidak ada antara hidup dan meninggal dunia. Justru itu dicontohkan sehingga kecintaan, keteladanan, dan beliau ini selama 3 tahun sekian bulan menjabat sebagai presiden, Kang, tidak pernah mengambil jatah cuti. Selama hampir tidak pernah libur. 3-4 tahun ya beliau. Ya, hampir 4 tahun, 3 tahun sekian bulan tidak pernah libur. Luar biasa. Karena bagi beliau etos kerjanya, tugas sebagai presiden berkhidmat pada rakyat tidak ada liburnya.
sering dalam berbagai wawancara, sehingga kalimat-kalimat duka cita yang disampaikan misalnya dalam bahasa Farsi yang saya baca, Sayyid John, jadi Sayyidku sayang, karena beliau Sayyid keturunan Nabi. Sekarang sudah tiba saatnya engkau beristirahat. Karena memang terkenal tidak pernah, jadi bahkan hari libur dan sebagainya itu tetap khidmat. Semua dicurahkan untuk pekerjaan Betul. presiden. Betul. Dan ada satu hal lagi yang memang kadang-kadang agak sulit. Prosedur, protokoler, dan lain sebagainya ini. Beliau itu sangat dekat dengan rakyat, sehingga kapan saja ada rakyat tiba-tiba datang. Ya, Diterima. Tidak ada protokol yang begitu... tentu ada protokol ya, tapi harus kerja keras sekali ini tim pengamanannya. Sama seperti kalau presiden kita ingin belusukan, tiba-tiba tidak ada yang yang di luar agenda, kan tim harus super siap. Nah, beliau itu ya banyak lah dari video, dari tayangan, dari kisah-kisah yang kemudian masuk, empatinya yang sangat besar. Misalnya Pak Duta Besar Iran di Indonesia itu cerita ketika berkunjung itu beliau disiapkan makan malam mungkin di kediaman atau apa. Beliau belum artinya ya menyikapinya begitu rupa karena katanya saya teringat anak-anak di Palestina. Jadi ketika dihidangkan makanan itu beliau teringat pada anak-anak yang tidak bisa makan di Palestina. Itu dalam tanda petik beban seorang pemimpin. Kang Deddy tahu ada kawan kita yang diminta menjadi duta besar di salah satu negeri. Itu dia baru rumor saja beredar dia mau diangkat. Itu sudah masuk pesan-pesan ke beliau yang membuat beliau tidak bisa tidur, terutama keluarga-keluarga yang menitipkan nasib saudaranya di sana, nasib para TKI yang terancam di penjara, yang terancam dihukum mati. Itu kerang-kering masuk ke handphonenya, padahal belum jadi dutanya, itu belum, baru mau ya, mau. Dan itu tidak bisa tidur karena kepikiran nasib saudara-saudara kita itu begitu. Nah, yang ada juga tayangan misalnya ada anak kecil perempuan ya mungkin sudah berdiri cukup lama bawa bunga ingin menyerahkan pada Pak Presiden tapi tidak terlihat gitu. Ketika disampaikan diberitahukan mobil kepresidenan berhenti gitu, dan menerima dulu bunga dari anak kecil dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang memang ya karena kecintaan, karena kasih sayang, terutama karena tanggung jawab itu, saya kira. Kalau disarikan legasi Presiden Raisi ini, ya, misalnya keberaniannya melawan dominasi Amerika, Israel, gitu ya, dan menunjukkan cara berperang yang berakhlak, mengurangi sedemikian rupa ancaman atau korban sipil misalnya. Ini kan legasi-legasi yang yang luar biasa. Kemudian tadi disebutkan beliau ini sangat concern, sangat fokus terhadap pekerjaannya sebagai presiden yang tanggung jawabnya lebih besar daripada yang lain gitu. Betul. Nah, kemudian juga keilmuannya yang terus-menerus gitu. Betul. Apalagi kira-kira tadi yang penting diingat? Yang Kang Deddy sampaikan sebetulnya itu poin yang sangat, menurut saya sangat utama karena di masa Presiden Raisi ini terjadi dalam tanda petik normalisasi hubungan Iran dengan Saudi. Ini yang membuat tensi Timur Tengah dan kemudian berdampak tensi dua negara besar ini berdampak juga ke seluruh dunia karena apa yang disebut dengan proxy war itu ya. Jadi ada kepanjangan tangan Saudi, ada kepanjangan tangan Iran dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang dalam 3 tahun sekali lagi sebetulnya luar biasa. Berdua dengan Menteri Luar Negeri yang juga gugur dalam perjalanan kemarin. Ini 2 orang yang memang punya andil besar dalam mendamaikan kawasan. Normalisasi sekali lagi karena kedutaan
Saudi di Iran pernah kosong selama beberapa saat, demikian pula kedutaan Iran di Saudi. Dan kemudian sudah masing-masing ada kedutaan lagi, sudah terjadi normalisasi. Kalau orang yang senang dengan perpecahan kaum muslimin, mungkin tidak senang dengan normalisasi ini, begitu. Nah, dan itu berdampak pada negara sekitar. Iran itu considered gitu, memang diyakini sebagai negara kuat sekarang ini, sehingga negara sekitar, sekali lagi, ketika Iran mau mengirim rudal ke Israel, termasuk Saudi dan lain sebagainya, itu tidak ada reaksi, tidak ada gimana-gimana gitu. Nah, ini tentu kerja keras yang luar biasa, tidak mudah itu, dan bisa. Jadi kehilangan yang sangat besar itu pada posisi yang sentral dalam perpolitikan kawasan, yang akan berdampak pada global sebetulnya. Ya. Itulah cerita mengenang Presiden Raisi. Semoga legasinya dilanjutkan oleh presiden berikutnya di Iran, dan semoga kita mengambil hikmah, inspirasi dari sosok Presiden Raisi, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberi tempat yang mulia kepadanya. Amin. Sampai jumpa.